Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri. Kita memasuki hari yang baru, karenanya kita juga harus memiliki semangat yang baru, pengharapan yang baru, agar kita dapat menjalani hidup dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mengajak untuk setiap kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Kami siap untuk menjalani kehidupan ini dan perlengkapilah kami dengan firman-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema seruan hati yang hancur, diambil dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat 2 sampai 3a. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, secara manusiawi tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya terbelenggu oleh penderitaan. Di tengah persoalan yang pelik dan rumit yang tidak kunjung selesai, banyak orang berusaha lari dari kenyataan, bahkan tak sedikit yang terlintas dalam pikirannya untuk mengakhiri kehidupan. Sebab hakikatnya manusia tidak pernah suka dengan yang namanya penderitaan. Faktanya, kita tidak pernah bebas toh dari yang namanya penderitaan. Jadi, masalah utamanya bukan bagaimana bebas dari derita itu sendiri, melainkan bagaimana kehidupan dijalani di tengah derita dan respon kita terhadap penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam respon penderitaannya, Daud memilih untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ia membangun hubungan secara pribadi dengan Allah melalui doa. Dan ketika Daud berkata, berilah telinga ya Allah pada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Pernyataan ini tidak menandakan bahwa Daud sedang meragukan Tuhan sampai dalam doanya ia harus memberikan pengantar. Sebaliknya, kita perlu menyadari latar belakang doa Daud ini disebabkan karena Daud sedang mengalami kemalangan akibat pengkhianatan orang terdekat yang rentan membuatnya tidak lagi percaya kepada siapa-siapa. Itu artinya ketika Daud mengungkapkan pernyataan tersebut, hal ini menegaskan bahwa Daud betul sungguh tahu bahwa Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya dan tidak diragukan lagi kesetiaannya. Daud meyakini bahwa Allah pasti hadir, mendengar, memahami, memperhatikan pergumulan dan perasaan umatnya. Daud menghayati ia dapat mengungkapkan apapun perasaannya kepada Allah tanpa takut untuk dikecewakan, dikhianati, apalagi dihakimi. Sehingga melalui doanya, Daud menemukan kekuatan dan penghiburan di tengah keterpurukan sekaligus berpulih di tengah kehancuran. Bagaimana dengan kita? Jika Daud memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah di titik terendah dalam kehidupannya, apakah kita juga mendekatkan diri pada Allah dan berseru kepadanya? Atau justru sebaliknya, kita malah menjauh dari Allah atau bahkan mungkin menuntut agar Allah melakukan seperti yang kita mau. Dalam kisah Daud, Tuhan memang tidak mengubahkan situasi yang dihadapi oleh Daud. Tetap buruk, tetap pahit, tetap menyakitkan. Karena dikhianati oleh orang terdekatnya. Namun yang diubahkan oleh Tuhan justru adalah hati Daud. Sehingga di dalam ayat yang ke-23 ditegaskan bahwa Daud mampu menyerahkan segala kekhawatiran pada Tuhan dan meyakini bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Saudaraku, seruan hati kita yang hancur tidak akan pernah diabaikan oleh Tuhan. Melainkan Tuhan
adalah setia. Ia mendengarkan dan menyediakan telinganya untuk memberi perhatian pada seruan hati kita. Situasi boleh tidak berubah, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang mengubahkan hati kita yang hancur sehingga kita menemukan kekuatan dan mengalami pemulihan. Asalkan kita bersedia membuka diri terhadap karya dan kasih-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Di tengah pergumulan kehidupan yang kami hadapi, kami mau membuka diri terhadap karya dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh menemukan pengharapan, penghiburan, dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Maka ya Tuhan, di tengah segala sesuatu, pengalaman yang kami hadapi, kiranya karya kasih Tuhan menolong kami untuk senantiasa percaya dan menyerahkan kehidupan kami kepada Sang Empunya kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Pagi ini kami juga mau berdoa secara khusus bagi seluruh majelis jemaat beserta dengan seluruh keluarga yang telah mendukung karya pelayanan mereka. Tuhan, berkatilah majelis jemaat dan seluruh keluarganya dengan limpah sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka yang memberikan hidup untuk mengambil bagian sebagai pemimpin yang melayani di gereja Tuhan GKI Kediri, Engkau yang akan senantiasa menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka pribadi maupun dalam relasi mereka bersama dengan keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini, sehingga kami pun siap untuk menjalani seluruh aktivitas kami. Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami, berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, sehingga segala sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhan yang peliharakan dan cukupkan segala sesuatunya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sukacita, dan mari membagikan kasih Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.